Oke, halo smart people, jumpa lagi dengan saya Komang Wurjana, salah satu technical analyst di Persi Futures ya. Hari ini seperti janji yang saya berikan, saya akan berikan lagi beberapa video ya step by step. Kali ini kita akan bahas tentang support resisten yang sudah berkembang tadi dan supply demand yang sudah berkembang. Yaitu saya jadikan satu videonya, judulnya hari ini temanya adalah support become resistant, supply become demand, demand become supply, dan resisten become support, support become resisten. Nah, seperti apa gambarannya nanti ini akan saya jelaskan lewat chart. Tapi yang jelas saya mau berikan dulu apa fungsinya. Yang namanya order pasti akan ada yang namanya ketukaran order ya. Jadi yang dulunya harga di suatu tempat itu menjadi pembeli yang banyak, hingga pada akhirnya pembelinya dikalahkan dan sellernya yang memenangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dulu jadi demand sekarang jadi seller. Jadi seperti itu. Begitu juga selanjutnya yang dulu harga tertinggi karena sudah ditembus sekarang menjadi harga terendah. Nah, seperti apa mekanismenya? Silakan saksikan langsung di chart. Ya oke. Kita pertama kali kalau seandainya kita berbicara tentang support dan resisten, supply dan demand, pasti akan ada pertukaran order di sana. Order yang dulunya buyernya banyak sekarang menjadi sellernya yang menguasai atau sellernya yang banyak. Begitu juga sebaliknya ya, ketika ada harga tertinggi di sana dan harganya sudah ditembus, maka harga tertinggi tersebut bisa jadi akan menjadi harga terendahnya. Nah, seperti apa gambarannya? Ya, pertama kali kita butuh alat bantu ya, seperti biasa ya, kita pakai draw horizontal line dulu ya biar gampang. Biasanya kalau trader-trader pada umumnya sih biasanya mereka pakai ini, draw trend line. Tapi karena kali ini kita biar mudah, saya pakai draw horizontal supaya lebih gampang ya. Saya akan bahas pertama itu support become resistant atau SBR. Ada yang namanya RBS, ada yang namanya demand become supply DBS, ada yang namanya supply become demand ya, seperti ini ya. Part ini akan menjadi topik utama kita ya, karena ini alat bantu juga untuk kita bertransaksi nanti ke depannya. Ketika kita sudah memahami hal ini, nanti kita bisa berancang-ancang ya, berancang-ancang dan mempersiapkan peluru kita untuk masuk buy atau untuk masuk sell. Oke, saya lanjut, kita bahas dulu yang pertama SBR ya. SBR berarti support, kita akan cari support dulu ya. Ini adalah support, setuju ya? S ya, ini adalah support. Yang saya tandain ini adalah support. Kenapa ini support? Karena jelas harga memantul di titik terendah dan pergi meninggalkan harga naik, maka ini disebut dengan support. Dan yang berikutnya jadi support lagi, jadi support, dan akhirnya harga tertembus ya. Support yang tadi yang saya tandain ini, garis line ini ternyata ditembus langsung oleh beberapa candle ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 candle. Maka support yang di sini biasanya menjadi resisten, saya sebutnya R. Jadi karena SBR itu berarti kan support become ya, support menjadi resisten. Saya tulis B ya, B-nya itu ada di sini ketika ditembus ke bawah ya. Jadi ketika dulu sebelumnya menjadi support dan ditembus ya, akhirnya datang menjadi resisten ya. Ini yang disebut dengan SBR. Nah, bagaimana kalau seandainya RBS? Kita balik ya, resisten menjadi support. Nah, seperti ini ya, saya tandain ini sama juga ya. Yang sebelah kiri ini adalah resisten, awal harga tertinggi, harga turun ya, memantul ya, berarti ini fix adalah resisten, dan tiba-tiba harga naik kencang ke atas menembus resisten yang ada di sini. Nah, berarti ini sudah tidak menjadi resisten lagi, berarti ini adalah B ya, atau become, atau sudah ditembus ya. Area ini adalah become, dan harga balik ke sini dan tidak mampu menembus garis line yang saya gambar ini, berarti menjadi support. Ini namanya resisten become support. Nah, kapan kita entry ya? Entry-nya tidak lain adalah ketika pertama kali datang ya. Contoh seperti ini ya. Nih, boleh entry buy karena sudah menjadi support di sini. Kita buy, harga lumayan kencang ke atas. Begitu juga sebaliknya ya, yang tadi yang support di sini terus become ditembus ya menjadi resisten. Kapan kita entry ya? Ketika datang pertama kali ini. Di area ini kita entry ya, harga turun dan akhirnya tertembus ya. Ini ada juga nih support become resisten.
Tapi lebih tepatnya di sini MPL kalau seandainya kita berbicara tentang price action. Tapi karena kita belum membahas tentang price action, maka ini saya sebut dengan RBS dan SBR. Jadi support become resistant atau resistant become support. Jadi ini sangat penting untuk para trader yang menguasai teknik support resisten. Ini wajib dipahami dan wajib diterapkan dan ditandain supaya menjadi acuan dan landasan nanti kedepannya untuk kita bertransaksi. Ya oke, selanjutnya kita bahas adalah demand become supply. Jadi yang dulu menjadi demand sekarang menjadi supply gitu ya, seperti ini. Nah, di area support resisten yang tadi saya gambar ini juga sama ya. Di sini ada yang namanya demand. Demandnya di sini tidak lain adalah rally base rally, RBR, rally base rally. Area kotak yang saya tandain ini, yang saya gambar ini ya, ini adalah area demand ya, demand zone ya. Rally base rally. Bentuknya seperti ini ya. Naik ya, sideways lalu naik. Ya, seperti ini. Nah, gambarnya sama persis seperti yang saya tandain ini ya, rally base rally. Ini adalah demand. Dan akhirnya harga bolak-balik ke sini ya, tidak mampu ditembus, akhirnya ya, mampu ditembus secara signifikan. Ini adalah candle yang menembus secara signifikan. Ini ya. Ini candle yang menembus signifikan ya. Ini 1 2 3 4 5 6 candle ini adalah candle yang menembus area demand yang saya tandai. Maka sekarang kebalikannya, yaitu kita akan mencari supply di area ini. Di sini sebutannya adalah drop base drop. Area mana? Ini ya. Ini adalah area yang disebut dengan area supply. Area yang saya tandain ini adalah area supply. Seperti biasa ya, saya gambar juga drop turun ya, membentuk base atau sideways, lalu kencang turun ke bawah atau drop atau turun. Nah, cara menandainya tidak lain adalah ujung atas ya, ujung atas sampai ujung bawah. Support resisten ini kita tandain sebagai titik tertinggi dan titik terendah. Nah, sama seperti yang saya tandain, saya ulang lagi ya. Ini adalah titik tertinggi, di sini saya ambil ini ya, karena gerakan menembusnya adalah ini ya, ini menembus support yang ada di sini atau demand yang ada di sini ya. Ini ditembus, maka saya gambar seperti ini. Ya, ini adalah area supply. Ini sebutannya adalah drop base drop, DBD atau drop base drop. Nah, area ini pun juga adalah area yang sangat penting juga, hampir sama persis seperti support become resistant. Nah, karena dulu di sini adalah demand ya, RBR ditukar menjadi drop base drop ya, rally base rally sekarang menjadi drop base drop. Jadi area itu adalah area entry kita. Ini ya, 1 kita entry profit ya, 2 kita entry juga profit, 3 kita entry profit, 5 kita entry profit, hingga pada akhirnya turun banyak. Ya, ini adalah demand become supply. Ya. Nah, yang terakhir saya akan bahas yaitu supply become demand. Nah, paling jelas sekali kelihatan kalau saya bikin ini ya, di sini. Ini adalah rally base drop ya, ini drop ya, berarti ini kita jadikan titik terendah ini sebagai supportnya ya, ini support agak tertinggi, di sini kita jadikan sebagai titik tertinggi. Nah, ini sebutan rally base drop di sini berubah menjadi demand. Yang mana? Ini tembus ya, candle ini menembus supply yang ada di sini, maka ini kita cari area demand di situ. Ini sebutannya adalah rally base rally. Ya, RBR di sini. Berarti ini sebutannya supply become demand. Kalau yang tadi yang di sini demand become supply. Ya, jadi ini adalah alat bantu. Kapan kita entry? Entry-nya ketika pertama kali datang ya. Ini kan datang di sini nih, kita entry di sini. Nah, ini kita entry di sini. Harga naik kencang ke atas. Kalau yang demand menjadi supply, ini demand di sini dan dihantam ke bawah. Ketika retest pertama kali kita entry. Ini kita bisa entry di area yang ini. Ini kita bisa entry, di sini juga kita bisa entry. Yang penting di dalam zona supply and demand yang saya gambar ya. Yang penting titik tertingginya tidak ditembus ya. Di sini juga bisa entry. Terserah sukanya yang mana. Tapi kalau paham price action pasti menunggu konfirmasi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja video yang saya sharingkan hari ini ya. Yang jelas dua alat bantu tadi itu sudah
menjadi alat bantu yang sangat luar biasa untuk kita entry dan exit point. Yang jelas pada inti dasarnya, yang tadi yang saya sharingkan, apapun yang saya ceritakan tadi itu adalah bukanlah sebuah semata-mata untuk menggiring opini bahwa itu benar adanya. Tidak ya, tidak ada maksud tertentu. Tapi yang jelas cara menganalisa teknikal tadi sudah diperhitungkan dan memang benar-benar meminimalisir resiko. Kalau untuk masalah keuntungan itu relatif ya, tapi yang jelas yang perlu kita ketahui kalau seandainya kita belajar trading, kita mengenal yang namanya teknik teknikal, kita harus memahami dulu resikonya. Ketika resiko kita sudah bisa minimalisir, kita tinggal berbicara tentang rewardnya atau kita berbicara tentang berapa profit yang akan bisa dihasilkan dengan strategi yang kita bikin ini. Ya, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video dari saya. Saya Komang Hunyana. Terima kasih. Salam love.